Halo, shalom anak-anak. Bagaimana kalian? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik di rumah dalam keadaan senang. Mari kita akan bersama-sama kembali untuk kita belajar pendidikan agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami dan hikmat bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar. Tuhan tolong berikan kami hikmat dan kepandaian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita saat ini belajar bab yang kedua, yaitu dampak dosa. Pengertian tentang dosa. Dosa itu apa anak-anak? Ya, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Dampak dari dosa yaitu bagi diri sendiri itu merasa takut, tidak tentram, khawatir, hilangnya keselamatan kekal. Lalu untuk orang lain bisa sakit hati, ada terjadinya permusuhan, orang lain menjadi sedih, ada kepedihan, bahkan ada siksaan yang berkepanjangan karena perbuatan-perbuatan orang lain. Bagi orang lain, ini bisa sakit hati, terjadi permusuhan, kesedihan, siksaan yang berkepanjangan seperti tadi ya. Terus orang yang berbuat dosa akan mendapatkan hukuman. Maksud hukuman adalah supaya manusia itu jera dari perbuatan-perbuatan dosanya. Kisah Alkitab tentang hukuman Allah kepada Kain, yaitu kisah contoh tentang manusia yang berbuat dosa. Setelah keluar dari Taman Eden, Hawa melahirkan anak, yaitu Kain dan Habil. Kain, kakaknya adalah seorang petani, sedangkan Habil, adiknya adalah gembala kambing domba. Kain sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa. Ia merasa iri hati terhadap Habil karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habil mempersembahkan hasil ternaknya. Perbedaannya adalah cara mereka memberikan persembahan. Sikap Habil yang merasa bersyukur dengan hati yang tulus memberikan persembahan, sedangkan Habil hanya biasa-biasa saja. Sikap Kain biasa-biasa saja, yaitu tidak merasa sangat bersyukur sekali terhadap Tuhan. Karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, maka iri hati Kain berkembang menjadi kemarahan dan berakibat membunuh Habil. Hukuman Kain karena perbuatan dosanya adalah
tanah tidak menghasilkan apapun untuk Kain. Yang kedua, Kain menjadi seorang pelarian atau pengembara. Namun Allah tetap mengasihi Kain. Tuhan memberikan tanda untuk Kain sehingga tidak ada siapapun yang akan membunuh Kain. Dari kisah ini kita mengetahui 4 sifat Allah. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Tuhan tahu yang membunuh Habel. Allah Maha Benar. Allah menerima Habel dan persembahannya. Allah Maha Suci. Allah membenci dosa, maka Tuhan menghukum Kain. Allah sumber rahmat, yaitu Allah melindungi Kain. Oleh karena itu, bagi kita, jangan kita melakukan perbuatan dosa, karena Tuhan menganggap serius tentang perbuatan dosa, dan Allah akan menghukum siapa saja orang yang melakukan perbuatan dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan dosanya sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang membersihkan dosa manusia. Jika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita harus segera mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus dan segera minta maaf terhadap orang yang kita sakiti. Agar terhindar dari perbuatan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah selalu berdoa memohon Roh Kudus menjaga hati kita. Yang kedua, tekun membaca Alkitab agar kita dituntun oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah taat beribadah sehingga kita menerima nasihat untuk berbuat baik. Demikian tadi pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami sudah menyelesaikan pelajaran ini. Tuhan memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk berbuat baik dan selalu dekat kepadamu sehingga kami terhindar dari perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.